Kepala ikan manyung bukanlah bahan yang mudah diolah. Teksturnya yang khas serta aromanya yang kuat membutuhkan penanganan dan racikan yang tepat. Bagi masyarakat Pantura khususnya di Tegal dan Brebes, mengolah kepala manyung sudah menjadi keahlian yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, kira-kira apa ya rahasia racikan kepala manyung khas Pantura? Ya, tapi kalau ini kayak rasa amisnya hilang karena udah diasepin ya. Betul banget. Berarti kalau orang jarang mandi harus diasepin juga. Iya. Biar amisnya hilang. Ngomong-ngomong ini panas juga ya. Olahan ikan manyung memang banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah. Tapi khusus kepala manyung grobios hanya bisa ditemukan di Desa Kaliwadas, Kecamatan Diwerna, Kabupaten Tegal. Meski lokasinya cukup jauh dari pusat kota, tempat makan ini justru jadi tujuan banyak orang yang penasaran mencicipi pedas gurihnya manyung grobios. Kamu sini nih bawa nih. Nih, ayo kita nggak? Nih kamu bawa sini. Ah, saya bukan pelayan, Lo ngapain di sini? tamu negara. Saya Alvin. Oh, Mas Alvin. Iya, lagi mau nyari. Katanya di sini ada olahan manyung dari Tegal, bener nggak? Iya, betul banget. Namanya apa di sini? Di sini namanya kepala manyung grobios. Grobios. Iya, jadi kalau misalkan makan itu gembrobios. Gebrobios. Kemeringet, gembrobios. Kemeringet. konyos, betul. Kronyos-kronyos. Jotos-jotos. Enggak ya? Ya udah. Boleh? Saya mau lihat masaknya gimana? Oh, boleh dong. Nah, biar tahu rahasia olahannya, kita intip dapur pembuatannya yuk. Mau bikin Ini dia pemeran utamanya, kepala manyung. Ikan manyung yang dipakai adalah kualitas super Skit Lovers. Hal ini bisa dilihat dari ukuran kepala manyung yang besar dan banyak dagingnya. Tentunya ada cara untuk membelah kepala ikan manyung ini ya. Nah, ini nih yang kadang-kadang orang itu belum ada yang tahu. Pertama adalah kita pakai pisau yang tajam. Dan pisaunya jangan kecil ya, harus gede ya. Iya. Golok lah kayak gitu. Terus kemudian kita ini dulu ukur dulu di sininya. Nih kayak gini Mas Alvin nih. Oh, di bawahnya bagian bawahnya. Iya, ya. di bagian bawahnya. Terus kita kayak gitu. Baru kemudian nanti kita belah kayak gitu. Jadi harus dari bagian bawah. Kenapa harus bagian bawah? Kenapa? Ya karena kalau misalkan dari atas itu, ini kan tulang Mas Alvin. Kalau misalkan tulang itu kan pasti kan alot, ya pasti keras banget kayak gitu. Untuk membelah kepala ikan ada triknya. Pisau yang dipakai harus berukuran besar dan pastinya tajam ya Skit Lovers, karena tulang ikan manyung keras di bagian atasnya. Jadi memotong ikan manyung harus dari bagian bawah dekat insangnya terlebih dahulu, lalu dipotong memanjang ke arah bagian mulut ikan. Tekan pisau sampai kepala manyungnya terbelah. Kayaknya sih mudah ya, saya mau coba Dikerat dulu Mas Alvin, dikerat dulu. Oh, gini ya? Ya, dikerat dulu. Nah, gitu terus. Nah, kalau misalkan udah nanti pakai tangan dikrek-krek begitu. Tangan apa? Ya, tangannya Mas Alvin lah, masa tangan saya. Ya juga sih. Nah, ayo tangannya yang ini dong, yang berpower. Wah, ternyata sulit juga Skit Lovers. Triknya itu ada di titik tumpu pisaunya. Tempelkan mata pisau tepat di garis tengah di antara kedua mata. Jangan mengayukan pisau dari atas seperti mencangkul, karena beresiko meleset dan mengenai tangan. Tekan pisau ke bawah menggunakan telapak tangan kanan, sementara tangan kiri menahan keseimbangan ikan. Tekan pisau ke bawah hingga memotong rahang atas. Kalau sudah terpotong, baru deh masuk ke proses selanjutnya. Ciri khas olahan ikan manyung khas Pantura adalah ikannya selalu diasapkan terlebih dahulu. Proses pengasapan tradisional menurunkan kadar air sehingga kepala ikannya tidak cepat busuk. Asap dari kayu bakar juga membantu menetralisir aroma amis dari ikan. Selain itu, dengan diasapkan membuat tekstur daging kepala manyung menjadi lebih padat, kenyal, dan tidak mudah hancur saat dimasak lama dengan kuah santan. Kalau tipikal manyung grobios khas Tegal ini bedanya kepala manyungnya diasepin ya. Betul. Biar aroma smokinya keluar. Nah, ini yang membedakan olahan manyung ini dengan di daerah lainnya. Kan kalau di daerah Indramayu itu Pindang Grombyang itu gak diasepin, langsung aja direbus gitu ya, sama bumbu-bumbu. Jadi rasanya mungkin agak amis.
Rahasia kelezatan manyung grobios ada di racikan bumbunya Skit Lovers. Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit diulek hingga halus. Lalu ditambahkan jahe dan sereh agar aromanya semakin harum. Yang paling menarik adalah kuahnya Skit Lovers. Berbeda dengan olahan manyung lain yang kuahnya berwarna merah karena cabai giling, manyung grobios justru memiliki kuah putih kaya rempah. Ternyata rahasia kelezatan kuahnya ada pada campuran santan kelapa dan susu UHT. Ini susu sapi. Susu badak aja. Oh enggak. Emang ada badak punya susu ya? Ini kenapa harus pakai susu sih? Nah, jadi ini biar rasanya lebih enak. Terus kemudian lebih creamy, tapi nanti dibelenin sama belimbing ulu. Jadi rasanya itu umaminya dari susu. Oh, jadi gitu. boleh dibilang kunci dari makanan ini adalah susunya. Iya, betul. Kalau nggak pakai susu jadi rasanya terlalu asin. Rasanya hampang. Hampang. Jadi rasanya tetap enak tapi tidak yang seenak kalau pakai susu. Biar makin segar ditambahkan potongan tomat hijau dan belimbing wuluh Skit Lovers. Nah, belimbing wuluh inilah yang jadi salah satu kunci cita rasa manyung grobios. Rasa asam dari belimbing wuluh tak hanya membantu menghilangkan aroma anyir kepala ikan, tapi juga memberikan sensasi asam pedas yang nyegerin dan menyengati lidah sejak suapan pertama. Woo! Ya, sesuai dengan namanya, grobios. Dia ada asamnya, ada pedasnya, ada gurihnya. Cuman yang lebih dari ini tuh adalah rasa susunya pas banget. Jadi kayak nyatu sama santan. Gitu ya. Ini yang bikin enak. Jadi biasanya kan kalau makanan-makanan itu ada amisnya, ada terlalu asin atau segala macam, ini pas. Karena tadi campurannya banyak, rempah-rempahnya banyak, amisnya jadi hilang, terus ditambah dengan belimbing wuluh, jadi asamnya pas, Mas. Aroma kepala manyung asap yang berpadu dengan kuah cita rasa asam segar menjadi ciri khas olahan manyung khas Tegal. Bukan cuma rasanya yang unik, penyajiannya pun agak nyeleneh Skit Lovers, karena disajikan di wajan penggorengan. Oh iya, satu porsinya dibanderol sekitar 70 hingga 100 ribu rupiah tergantung ukuran kepala ikannya. Kalau Tegal punya manyung grobios, Brebes juga menyimpan olahan kepala manyung dengan cita rasa yang tak kalah istimewa. Warung sederhana di Jalan Kartini ini menjadi tujuan para pecinta kuliner yang ingin mencoba racikan kepala manyung khas Brebes. Bu, Assalamualaikum. Bu, di sini katanya ada kapal pecah, Bu. Di sini nggak ada kapal pecah, adanya kapal burak. Kapal burak. Iya, kayak gini. Pak, ikan apa itu, Bu? Ikan kepala manyung, kapal burak. Kapal burak. Emang khasnya Brebes? Ya, Dari tahun berapa, Bu? dari tahun 2026. 2026 mah sekarang, Ibu. Oh, dari 2006. Oh, dari 2006. 2026 sekarang dong ya. Berarti ini 20 tahun yang lalu ya? Iya. Dalam bahasa Jawa, kapal burak berarti kapal ursak. Eits, ini bukan kapal ya, melainkan olahan dari kepala ikan manyung yang dipotong sebesar piring lalu dimasak dengan kuah santan yang sudah dicampurkan irisan cabai dan bumbu. Kuliner ini dinamakan kapal burak karena bentuk kepala ikan yang dipotong tidak beraturan menyerupai kapal yang rusak. Meski namanya unik, tapi soal rasa dijamin bikin ketagihan deh. Baik olahan ikan manyung dari Tegal dan Brebes, keduanya sama-sama menggunakan kepala manyung yang sudah diasapkan. Jadi kenapa diasapkan dulu? Kebanyakan itu biar si dagingnya itu Ngeresep sampai ke ngeresep tulang. sampai ke tulang. Jadi selain ngeresep juga ada aroma-aroma smoky-nya, sehingga ketika campur sama kuah itu rasanya jadi lebih enak. Bayangin aja kalau sate yang dibakar dikasih kuah gulai atau enggak kuah kari yang kental kaya rempah-rempah, pasti dijamin makin enak. Ini apalagi ikan ya. Berbeda dengan manyung grobios khas Tegal, kapal burak versi Brebes kuahnya lebih cenderung pedas karena banyak cabai dan lada yang dipakai. Untuk rasa segarnya hanya dari tomat hijau dan merah, selain itu kuahnya tidak ada tambahan susu, hanya santan kelapa yang ditambahkan bumbu dan rempah-rempah. Ini udah diasepin. Ini mantap sekali. Wah. Jadi dia tuh kayak rasanya tuh kayak kari ya. Kari jadi kayak
Kalau kita makan lontong kari ini mirip banget, cuman ini dagingnya biasanya kita daging sapi diganti sama kepala manyung. Ini Makanya kalau direbus dulu kan ininya karinya udah hilang, makanya langsung dimasukin aja. nggak usah direbus. Jadi emang nggak direbus, langsung Iya. dimasakin satu ya. Iya, Pantesan rasanya jadi empuk, bumbunya meresap. Ya bener kan? Minyak ikannya kan ada. Oh, pantesan jadi kunci kenikmatannya itu ya, minyak ikan yang keluar bercampur dengan kuah karinya. Iya. Betul Bu ya? Iya. Setiap daerah di Pantura, Jawa Tengah memiliki karakter rasa dan racikan yang berbeda-beda. Ada yang mengandalkan pedas rempah, ada pula yang menonjolkan gurih santan dan segarnya belimbing ulu. Namun pada akhirnya, kedua olahan kepala manyung khas Pantura memiliki tujuan yang sama, yaitu mengubah bagian ikan yang dianggap sederhana menjadi hidangan istimewa.